Alhamdulillah ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama kembali bertafaqquh fid din. Kita bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih surganya melalui tafaqquh fid din ini, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil usaha untuk mencari ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkataan beliau yang ke-13. Ini menurut urutan kitab yang saya bawa. Jadi perkataan beliau berkaitan dengan Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di buku terjemahan untuk matanya, perkataan beliau yang keberapa, poin keberapa? Sama, 13. Ke 13 sama ya. Nah, sebetulnya ini sudah kita bahas tapi belum selesai gitu ya. Maka kita akan mengulang kembali sebelum kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis yaitu al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmati beliau. Wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalam itu artinya adalah perkataan. Ya, Al-Qur'an adalah perkataan Allah, wa tanziluhu, dan perkataan yang Allah turunkan, wa nuruhu, dan cahayanya, wa laysa makhluqan, dan dia bukan makhluk. Dan kalau kita perhatikan ya, pada kitab-kitab para salaf atau para ulama-ulama ahlu sunnah terdahulu, kita akan selalu mendapati perkataan mereka tentang Al-Quran bahwa dia adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ini selalu digandengkan. Tidak pernah hanya sekedar dikatakan Al-Quran hanya kalamullah, tapi mesti ada penambahan laisa makhlukan atau laisa bimakhluk, bukan termasuk makhluk. Karena ada sebagian kaum muslimin yang menyimpang dalam masalah ini. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, tapi mereka tidak menegaskan dia bukan termasuk makhluk. Nanti kita akan bahas ya berkenaan dengan hal itu insyaallah ta'ala jika kita sampai pada keterangan Syekh Shalih Fauzan pensyarah kitab ini dalam membahas tentang hal itu. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan li'annal Qur'ana minallah, karena Al-Quran itu adalah berasal dari Allah ya. Maksudnya adalah li'annal Qur'ana kalamun minallah, karena Al-Quran adalah perkataan dari Allah, bukan semata-mata dari Allah saja, tapi perkataan dari Allah, karena Al-Quran termasuk bagian daripada sifat ya, yaitu al-kalam. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluqin, dan apa yang datang dari Allah ai ya sifatuhu, maksudnya adalah sifatnya, falaysa bimakhluqin, maka dia bukan makhluk. Karena sifat itu bukan ciptaan Allah, tapi sifat itu sesuatu yang melekat pada zatnya.
Ya, sehingga sifat merupakan bagian bagi zat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang terpisah dari mausuf, sesuatu yang disifati. Ya, bukan terpisah dari zat Allah sehingga dikatakan sebagai makhluk. Wa hakadza qala Malik bin Anas, dan demikian inilah perkataan Malik bin Anas, Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, wa min qablihima minal fuqaha wa man ba'dahuma, dan perkataan orang-orang sebelum keduanya, termasuk di sini perkataan al-Imam ya min a'immati al-muhadditsin atau min a'immati ahli hadis, imam-imam para ahli hadis, minal fuqaha dari kalangan para fuqaha, wa man ba'dahuma dan orang-orang setelah keduanya. Wal mira'u fihi kufrun, dan memperdebatkannya adalah bentuk kekufuran. Karena sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, dan kalamullah jelas bukan makhluk. Dia adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan ciptaan Allah. Kemudian kita baca syarahnya, syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wal Qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru wa laysa makhluqan min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Takallama bihi haqiqatan. Nah, yang diyakini oleh ahli sunnah mengenai kalamullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Ya, karena ada sebagian dari golongan yang lain yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah, mereka meyakini dia adalah kalamullah tapi bukan kalam yang hakiki. Nanti kita akan singgung hal ini. Wa sami'ahu minhu Jibril, dan Jibril mendengarkan kalam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril mendengarkan langsung. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Jibril turun bersama kalamullah itu yang Jibril dengar langsung dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Jibril lafzan wa ma'nan min kalamillah, secara lafaz maupun makna itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar langsung dari Jibril ya, berupa Al-Qur'an, itu lafaz maupun maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz dan maknanya dari Allah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Nanti kita akan baca keterangan Syekh tentangnya. Hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli ilmi as-sa'ilina ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan akidah yang tidak ada seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi di dalamnya. Wa inna ma khalafa fiha ahlud dhalal minal jahmiyati atba'il Jahmi bin Safwan. Dan sesungguhnya ya, orang yang tersesat dari kalangan Jahmiyah, pengikut Al-Jahm bin Safwan, itu menyelisihi akidah ini. Termasuk juga pecahan dari Al-Jahmiyah minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengambil penyimpangan Jahmiyah dalam masalah meniadakan kalamullah. Az-Zaidiyah ini termasuk salah satu bagian dari aliran-aliran Syiah. Kemudian Wasyiah dan Syiah. Kullu haula'i akhadhu 'anil Jahmiyati hadhil mas'alah. Ya, mereka semuanya mengambil penyimpangan ini dari Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah menolak Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa kadzalika al-ibadiyatu kulluhum yasiruna ala hadzal manhajil mukhalif li manhaji ahlussunnah wal jamaah. Demikian juga kalangan al-ibadiyah. Ini salah satu juga golongan yang menyimpang, yang mereka semuanya yasiruna ala hadzal manhaj. Mereka berjalan di atas manhaj yang menyimpang ini, ya, dari manhajnya ahlussunnah wal jamaah. Fayarawna anna al-Qur'ana makhlukun. Mereka memandang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Li'anna Allah 'indahum la yusafu bi annahu yatakallam. Karena menurut mereka, golongan yang menyimpang ini, Allah itu tidak disifati berbicara. Mereka menganggap jika Allah itu memiliki sifat berbicara, maka sifat seperti ini akan serupa dengan makhluknya. Kama annahu la yusafu bisam'i wal basari wal ilmi wal iradah. Sebagaimana Allah tidak disifati dengan mendengar, melihat, berilmu dan berkehendak. Jadi ini keyakinan mereka. Ya, mereka meyakini bahwasanya ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat di dalamnya itu mujarradul asma, hanya sekedar nama saja tanpa ada sifat. Jadi ketika Allah dinamakan sebagai As-Sami', Maha mendengar, itu hanya sekedar penamaan untuk Allah saja. Tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya. Tidak ada sifat mendengar yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka yang menyimpang. Padahal jelas ketika Allah yang mengabarkan dirinya adalah Tuhan yang Maha mendengar, mesti memiliki sifat pendengaran, yang memiliki sifat mendengar. Namun Allah sudah ya tetapkan sebuah ketentuan yang erat kaitannya dengan perbedaan antara dia dengan makhluk, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, sedangkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga di sini kita menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah itu dengan ikatan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Sehingga ketika kita meyakini Allah itu mendengar, berarti pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu melihat, maka kita menyatakan bahwasanya Allah melihat tidak serupa dengan penglihatan makhluk, dan seterusnya. Dari semua sifat-sifat yang Allah kabarkan dan Rasul SAW sampaikan. Wa ghairu dzalika 'indahum. Demikian pula sifat-sifat yang lain menurut mereka, ya, mereka meniadakan semua sifat-sifat itu. Wala yusafu bi anna lahu wajhan. Ya. Termasuk juga mereka tidak mensifati Allah bahwa Allah memiliki wajah, memiliki kedua tangan dan yang lain-lainnya. Dan tujuan mereka meniadakan sifat-sifat Allah ini adalah ifsadul akidah, untuk merusak akidah umat. Wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum tanzihullahi jalla wa ala an musyabahatil makhluqin. Meskipun mereka menampakkan maksud mereka dalam meniadakan sifat-sifat Allah ini, mereka menampakkan tujuan mereka adalah untuk mensucikan Allah jalla wa ala dari penyerupaan kepada makhluk. Akan tetapi ini justru merusak akidah. Ya. Dari sini kita mendapati baik itu disengaja maupun tidak disengaja, ketika niat yang baik dalam menetapkan sifat atau nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan metodologi yang berbeda dengan metodologi yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka ini jelas adalah sebuah penyimpangan. Entah itu dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Dan secara umum ketika kita menetapkan dalam permasalahan agama, ya, satu permasalahan agama atau ketetapan di dalam agama yang kemudian kita tetapkan tanpa metodologi yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tanpa dibenarkan melalui manhajnya para salaful ummah, meskipun dengan niat baik sekalipun tidak akan merubah kesesatannya. Tidak akan merubah kesesatannya.
Wa hadza za'mun batilun, dan ini adalah anggapan yang keliru, yang batil. Fa inna sifatir Rabbi subhanahu la tushbihu sifatil makhlukin. Karena sesungguhnya sifat-sifat Rabb subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ar-Rabbu jalla wa ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Ar-Rabb jalla wa ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Walil makhlukina asma'un wa sifatun taliqu bihim wa bi basyariyatihim. Sedangkan makhluk juga memiliki nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan sifat mereka, yang sesuai dengan keadaan mereka dan kemanusiaan mereka. Maka yang seperti ini tidak serupa antara dua jenis tersebut dari sisi al-haqiqah wal kaifiyah. Tidak akan pernah sama dari sisi hakikat maupun kaifiatnya. Dari sisi hakikat sifat tersebut maupun bagaimana sifat tersebut, itu tidak akan serupa antara hakikat dan kaifiat sifat Allah dengan hakikat dan kaifiat sifat makhluknya. Tidak mungkin sama. Wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafzi, meskipun mungkin ada kesamaan di dalam kaitannya dengan makna dan lafadznya. Makna dan lafadznya sama, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Wa hadza ma yusamma bil mutawati. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah al-mutawati, kesamaan antara lafadz dan makna namun tidak serupa dari hakikat dan kaifiat. Seperti contoh tadi, kita mendapati bahwa salah satu sifat Allah itu adalah as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat. Maka makhluk pun juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Secara makna dan lafadz sama. Mendengar dan melihat kita tahu maknanya. Mendengar itu menangkap suara, melihat itu menangkap apa yang dilihat, kan begitu. Akan tetapi dari sisi hakikat dan kaifiatnya, hakikat dan bagaimananya pendengaran dan penglihatan ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda. Sehingga tidak bisa kemudian diserupakan dalam hal ini. Dan inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalil mereka ala dzalika min kitabillah. Dalil Ahlus Sunnah tentang hal itu adalah dari kitab Allah berkenaan dengan sifat kalam ini, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ada seorang dari kalangan kaum musyrikin dia meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengar kalamullah, mendengar perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Syekh mengatakan adhafal kalam ila nafsi subhanahu wa ta'ala, disandarkan al-kalam, perkataan, kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, kalam, perkataan Allah. Wa qala fil munafiqin, dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surah Al-Fath ayat yang ke-15. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka menginginkan untuk mengubah kalam Allah, mengubah perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka di sini Allah juga menyandarkan kalam kepada dirinya, kalamullah. Kemudian juga dalil-dalil dari sunnah dan ijma' umat sangat banyak tentang masalah ini. Maka permasalahan ini adalah mas'alatun yaqiniyatun bila syak, masalah keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga tidak memberikan pengaruh apapun dalam poin ini perselisihan ahlul dhalal, perselisihan orang-orang yang tersesat. Jadi permasalahan ini tidak boleh kemudian kita katakan di sini ada khilafnya, tidak boleh. Dalam masalah agama, terutama masalah akidah, semuanya perkara-perkara yang bersifat yakiniyah, perkara-perkara yang bersifat keyakinan, yang jelas tidak memungkinkan di situ adanya perselisihan. Karena kalau adanya perselisihan, terutama pada pokok-pokok agama yang mendasar, kalau ada perselisihan di dalamnya, maka perkara seperti ini akan menjadi perkara yang bersifat
ragu-ragu, ya, tidak bisa ditetapkan sebagai keyakinan karena ada perselisihan di dalamnya, ya, sehingga bisa saja terjadi seperti yang diperselisihkan tersebut, entah yang A maupun yang B, ya, sehingga hal seperti ini tidak layak untuk menjadi perkara yang diyakini. Sedangkan perkara yang diyakini itu harus bersifat sesuatu yang yakin, yang tidak boleh ada perselisihan dan keraguan-raguan di dalamnya, ya, oleh karena itu dalam pembahasan mengenai akidah, terutama pada pokok-pokok akidah yang mendasar, itu selalu pembahasannya kalau ndak ini keyakinan yang hak, mesti nanti akan berbicara mengenai keyakinan yang batil. Nah gitu. Tidak mungkin akan ada perselisihan dalam arti masih dipertimbangkan benar dan salahnya. Itu ndak ada. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat fikih, ya, bersifat kaitannya dengan pengamalan agama secara zahir, maka di sini terkadang kita menemukan hal-hal yang bersifat seperti ini, ya. Dan yang seperti ini, ya, tidak akan mungkin terjadi dalam ranah akidah yang bersifat mendasar. Jadi tidak akan berpengaruh perselisihan ahlul dhalal bi annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Wa huwa fardun min afradi kalami subhanahu, dan dia adalah salah satu dari beberapa kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu salah satu dari beberapa kalam Allah. Jadi Allah ketika berbicara tidak dibatasi dengan apa? Pembicaraan berupa Al-Quran saja, ya. Sehingga Al-Quran termasuk salah satu dari perkataan Allah yang lainnya. Oleh karena itu kita dapati ada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan, dan itu juga termasuk kalamullah. Taurat kalamullah, Injil kalamullah, Zabur kalamullah, dan beberapa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah Allah katakan kepada para nabi dan para rasulnya, yang semua itu termasuk bagian dari kalamullah. Allahu yatakallamu wa la yazalu yatakallamu mata sya'a idza sya'a bima sya'a, mausufun bil kalam. Jadi Allah itu berbicara, wala yazal, dan Allah senantiasa berbicara kapanpun Allah kehendaki, ketika kapanpun Allah kehendaki, dengan apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah tidak bisa dibatasi dari sisi sifat kalamnya. Tidak seperti orang-orang ahlul kalam, mereka memiliki sebuah kaidah yang mereka buat secara batil, yang mereka jadikan kaidah ini sebagai pembatasan untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama al-kalam ini. Mereka berkeyakinan bahwasanya sifat Allah itu sifat yang qadim, sifat yang terdahulu. Tidak boleh ada sifat itu yang muncul huduts, muncul baru-baru saja, itu tidak ada, ya. Menurut mereka segala sesuatu yang disifati huduts, baru, itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk, ya. Sehingga tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terdahulu, maha azali, terdahulu. Sehingga semua sifat-sifatnya dan perbuatannya itu maha terdahulu, tidak terbarukan, tidak muncul baru, ya. Tidak muncul baru. Nah ini wal'iyadzubillah, ini termasuk pembatasan untuk kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah menghendaki, kapanpun Allah berbicara, itu terserah Allah. Katakanlah Allah berbicara saat ini misalnya, maka itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita kemudian membatasi sifat Allah berupa berbicara ini, atau sifat Allah dengan sifat-sifat yang lainnya, ya. Apapun yang Allah ta'ala kehendaki untuk Allah berbuat dari sifat yang ada pada dirinya, maka itu adalah kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal Qur'anu min afradi kalamillah, dan Al-Qur'an ini termasuk dari salah satu perkataan Allah. Takallama bit Taurah, Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, Zabur. Allah berbicara mengenai perintah dan larangan. Allah berbicara kepada sesuatu dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Ya, sesungguhnya perintahnya itu apabila dia menginginkan sesuatu, maka hanyalah dia cukup mengatakan kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka terjadi apa yang dikehendakinya. Fa'athbata li nafsihil qaul, Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dirinya berkata-kata, berbicara. Dalam surah Ali Imran ayat 55 Allah mengatakan, idz qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa. Jadi perkataan yang didengar, perkataan yang mengandung lafadz dan suara yang bisa ditangkap dan didengar oleh hamba makhluk yang diajak bicara. Karena nanti akan ada ya sebagian kelompok dari sempalan Islam itu, dia meyakini bahwa kalamullah itu adalah sifat Allah, tapi kalamullah berupa Al-Quran dan yang serupa dengan itu adalah kalamun nafsi ya, nanti disebutkan dalam pembahasan ini, yang berbeda sama sekali dengan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah. Jadi kalamun nafsi itu perkataan yang bersifat tidak terdengar lafadz maupun suaranya, tiba-tiba kemudian langsung dipahami oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Nah, ini keyakinan Asy'ariyin ya, keyakinan Asy'ariyah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, betul kalamullah, tapi kalamnya kalamun nafsi ya, qaimun binafsihi. Jadi perkataan yang tidak terdengar lafadz maupun suaranya, tapi dia adalah perkataan yang langsung dipahami oleh Jibril alaihissalam dengan kehendak Allah. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka berselisih pendapat, apakah Al-Quran yang sampai pada kita sekarang ini itu lafadznya dari Jibril ataukah lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tidak dibahas ya, dan tidak diterangkan secara umum kepada masyarakat, karena nanti mereka akan membuka kedok kesesatan mereka sendiri ya. Karena mereka akan mendapati perselisihan para Asy'ariyin ini. Mereka menyatakan bahwa kalamullah itu lafadznya itu datang dari Jibril apa datang dari Muhammad SAW, tapi tidak datang dari Allah. Nah, itu. Mereka menganggapnya demikian, karena Allah ketika berbicara dengan kalamun nafsi, perkataan yang tidak didengar lafadz dan suaranya, tapi langsung dipahami oleh Jibril. Apakah Jibril menyampaikan kepada Nabi juga bentuk kalamun nafsi? Nah gitu. Sehingga lafadznya yang disampaikan kepada kita adalah lafadz Nabi Muhammad SAW, ataukah lafadz itu lafadz langsung dari Jibril dan Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad SAW itu meriwayatkan lafadz itu dari Jibril ya kepada kita semuanya, sehingga yang kita baca adalah lafadznya Jibril. Nah, kalau yang demikian ini, maka tentunya tidak layak kita membaca Al-Quran dengan lafadz Jibril atau lafadz Nabi SAW kemudian dikatakan at-ta'abbud bitilawatihi ya, bernilai ibadah ketika kita membacanya ya. Nggak akan layak. Kenapa? Karena lafadznya Jibril, lafadznya atau lafadznya Nabi Muhammad SAW menurut pendapat sebagian mereka juga, sehingga tidak layak untuk dinilai per hurufnya dapat pahala. Bahkan dari kesesatan inilah kemudian muncul dari pemikiran orang-orang liberalis, karena mereka mendapatkan jalan untuk menyesatkan umat melalui akidah Syariah ini. Mereka sampai mengatakan Al-Quran itu intaj thaqafi, hasil produk budaya manusia. Kenapa dikatakan begitu? Karena lafadznya itu datang dari Muhammad SAW, bukan datang dari Allah. Allah hanya berbicara secara makna ya, yang langsung ditangkap oleh Jibril, dan Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa lafadz dan tanpa suara. Nah, sehingga ya kalamun nafsi yang sampai kepada Nabi Muhammad bersentuhan dengan Nabi Muhammad selaku manusia, maka lafadz yang disampaikan itu erat kaitannya dengan lafadz manusia. Nah gitu. Sehingga sakralitas lafadz ini tidak ada. Makanya kemudian kita mungkin pernah mendengar
ada orang-orang itu yang berani ya menulis lafaz-lafaz Al-Qur'an kemudian diinjak-injak dengan kakinya atau diduduki dengan pantatnya yang hina itu. Ya, mereka menganggap bahwa lafaz tulisan-tulisan Al-Qur'an itu enggak sakral. Yang sakral itu yang Quran yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sampai pada makhluk. Karena kalau sampai kepada makhluk itu sudah bersentuhan dengan makhluk. Sehingga kalau bersentuhan dengan makhluk, lafadznya disampaikan oleh makhluk, berarti tidak ada ubahnya dengan hasil-hasil pemikiran makhluk yang lainnya. Makanya disebut dengan intaj taqafi, hasil produk budaya manusia. Kesamaannya di situ menurut para liberalis. Meskipun keyakinan liberalis ini dikafirkan sama orang-orang Asy'ariyah, tapi bibitnya dari mana? Dari Asy'ari. Asy'ari mengambil dari manhaj mantiknya lah. Mu'tazilah mengambil manhaj mantiknya dari Jahmiyah. Jahmiyah mengambil dari manhaj al-kalam, manhajul mutakallimin, para filosof. Yang itu semuanya tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sebelumnya para salaf ketika belum bersentuhan dengan ilmu seperti ini, yang merupakan produk budayanya orang-orang Yunani kuno, itu murni berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan mereka, keyakinan Rasul dan para sahabatnya, yang tidak membicarakan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita kembali di sini. Wa kallama Musa bikalamin sami'ahu Musa hinama arsalahu ila Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan perkataan yang didengarkan oleh Musa ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun. Fallahu jalla wa ala mausufun bil kalam. Maka Allah jalla wa ala itu disifati dengan perkataan. Wa min kalamihi al-Qur'anul Karim, dan di antara kalamnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman kepada para nabinya, mereka para nabi mendengarkannya, mendengarkan lafaz dan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi dialog seperti antara dialognya Allah dengan Musa, dan Musa ini diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai kalimullah, sebagai orang yang diajak langsung bicara oleh Allah. Itu langsung ada dialog gitu loh. Bukan tiba-tiba kemudian Musa itu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, firman-Nya, yang kemudian disampaikan oleh Musa kepada umatnya dengan lafadznya sendiri, redaksinya sendiri. Enggak. Jadi langsung dia dengarkan lafadz dan suaranya dari Allah SWT. Sehingga ada dialog di situ. Dan ini orang-orang yang bersih fitrahnya, belum disesatkan dengan pemikiran-pemikiran mantiqiyin, pemikiran-pemikiran yang bersifat mengutamakan logika yang sesat tentunya di sini, bukan logika yang sesuai dengan syariat. Itu mesti akan menerima bahwa yang namanya kalam, kalamullah, perkataan Allah itu didengar lafaz maupun suaranya. Lafaz itu didengar oleh manusia, lafaz maupun suaranya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, katakanlah kita ini orang yang awam, gak ngerti belas tentang perbedaan atau pemikiran-pemikiran yang beredar di tengah-tengah kelompok-kelompok kaum muslimin. Kita membaca Al-Quran, kita sampai pada kisah dialog antara Allah dengan Musa, atau dialog dengan nabi yang lain, atau Allah berfirman kepada para malaikat di dalam Al-Quran itu diceritakan, maka yang terbersit dalam pikiran dan hati kita apa? Allah berbicara langsung, bukan dengan istilah-istilah yang jelimet tadi, kalamun nafsila atau apalah gitu. Bukan seperti itu yang kita langsung tangkap pada saat itu. Langsung yang kita tangkap pada saat itu dengan fitrah kita yang masih bersih, tidak terkontaminasi dengan pemikiran menyesatkan, itu langsung yang kita tangkap adalah pembicaraan antara Allah dengan makhluknya, yang didengar langsung oleh makhluk berupa lafaz maupun suaranya. Wa amma qawlu ahli dhalal anna idhafatahu ila Allah min idhafatil makhluk ila khaliqihi. Adapun perkataan orang yang tersesat bahwasanya menyandarkan perkataan kepada Allah itu adalah bentuk menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Jadi mereka meyakini bahwa kalau Al-Quran itu dikatakan kalamullah,
kalam perkataan disandarkan kepada Allah, itu penyandarannya bukan penyandaran sifat kepada yang disifati, tapi menurut mereka itu penyandaran antara makhluk dengan penciptanya. Jadi kalau kalamullah itu berarti penyandarannya Al-Quran sebagai perkataan Allah, maksudnya Al-Quran makhluk untuk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Dan ini mereka samakan dengan penyandaran benda makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan nanti dijelaskan oleh Syekh bahwa penyandaran sesuatu kepada Allah itu ada dua jenisnya. Mereka mengatakan atau menganggap seperti ketika Allah mengatakan tentang apa yang Allah pernah firmankan, naqatallah, ya, berkenaan dengan untanya Allah, wa baitillah, rumah Allah. Nah, itu sama, mereka samakan dengan kalamullah gitu. Jadi mereka menganggap penyandaran makhluk kepada penciptanya. Maka kita, kata Syekh, mengatakan hadza minal iftira' wat talbis, ini termasuk bentuk mengada-adakan dan termasuk talbis, penyesatan. Fal mudhafu ila Allah iktisman, maka penyandaran sesuatu kepada Allah itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah idhafatu ma'anin, penyandaran yang bersifat al-ma'ani, yaitu menyandarkan sifat kepada yang disifati, sifat Allah kepada Allah selaku Tuhan yang disifati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada penyandaran yang sifatnya a'yan, idhafatu a'yan, penyandaran makhluk kepada Allah. Kata Syekh di sini al-ma'ani ay idhafatuha ila Allah idhafatu sifatin ila mausuf wa hiya idhafatun hakikiyatun fahiya min sifatihi kal kalam was sam'i wal basar. Jadi penyandaran ma'ani itu kepada Allah maksudnya adalah penyandaran sifat kepada yang disifati. Dan ini adalah bentuk penyandaran hakikiyah, penyandaran yang hakiki, bukan kiasan, bukan yang bersifat majazi. Seperti sifat-sifat Allah ketika disandarkan kepada Allah, kalamullah, perkataan Allah, berarti perkataan ini sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk untuk Allah. Atau pendengaran atau penglihatan, ya, itu semuanya disandarkan kepada Allah, menjadi sifat disandarkan kepada yang disifati. Termasuk tangan Allah, yadullah, tangan ini termasuk sifat, sehingga sifat disandarkan kepada yang disifati, ya. Tapi jika dia bukan sifat tapi dia makhluk gitu ya, seperti unta, rumah, kemudian nabi, hamba gitu kan, disandarkan kepada Allah, berarti ini semuanya maksudnya adalah idhafatu makhlukin ila khaliqihi, menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Seperti baitullah, rumah Allah, gak mungkin rumah ini untuk sifat Allah, gak mungkin, karena rumah itu adalah makhluk. Untanya Allah, naqatullah, gak mungkin unta itu sifat untuk Allah, ya, karena dia adalah makhluk untuk Allah. Kemudian Abdullah, ibadullah, hamba-hamba Allah, gak mungkin hamba itu adalah sifat bagi Allah. Maka ini merupakan apa? Penyandaran makhluk kepada penciptanya, dan seterusnya. Dan bentuk penyandaran makhluk kepada Allah, kepada penciptanya, itu adalah idhafatu tasyrif, penyandaran yang sifatnya untuk memuliakan makhluk tersebut. Seperti baitullah, rumah Allah, rumah makhluknya Allah, tapi disandarkan kepada Allah selaku penciptanya karena dengan tujuan untuk memuliakan rumah tersebut. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW disebut sebagai abduhu, hambanya Allah, berarti tujuannya untuk memuliakan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini umumnya penyandaran makhluk kepada Khaliqnya itu tujuannya untuk memberikan pemuliaan. Namun mereka, ya, orang-orang yang menyimpang ini, mereka mencampur adukkan dua perkara ini, mencampur adukkan antara penyandaran makhluk kepada penciptanya dengan penyandaran sifat kepada Tuhan yang disifati dengan sifat itu dicampur adukkan, sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak membeda-bedakan antara yang ini dan yang ini, ya, sehingga terjadi kesesatan di tengah mereka.
Walidzalika nassa ahlu sunnah wal jamaah ala hadhihi al-mas'alah fi kutubil aqaid liyaruddu ala ahli dhalal. Oleh karena itulah ahlu sunnah wal jamaah ya telah menulis atau menetapkan permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh mereka untuk membantah ahlu dhalal, orang-orang yang tersesat. Wa idza kana Allahu laisa lahu kalamun kama yaz'umuna fa kaifa ya'mur wa yanha. Jika Allah itu tidak memiliki sifat berbicara seperti yang mereka yakini, maka bagaimana Allah bisa memerintah dan bagaimana Allah bisa melarang? Ya. Kalau seandainya Allah tidak disifati dengan berbicara, maka yang terjadi apa? Dikatakan di sini yang terjadi adalah tata'attalul ahkamu syar'iyyah. Ya. Jadi menurut Syekh wa hadza ma'nahu anna tata'attalul ahkamu syar'iyyah. Dan ini maknanya adalah bahwasanya ya hukum-hukum syariat itu tidak terpakai. Kenapa? Karena Allah tidak berbicara, Allah tidak memerintah dan Allah tidak melarang. Kalau kita mendapati ada hukum-hukum syariat dalam kaitannya dengan memerintah dan melarang dan kita tidak sandarkan itu kepada Allah, berarti tentunya kita akan menolaknya, kan begitu. Kita akan menolak itu semuanya sebagai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begitu. Nah, inilah kalau logika sempit manusia digunakan untuk atau diutamakan di atas syariat. Wa yanhadimu aslul usuli wa huwal Qur'an. Maka akan roboh ya landasan yang paling mendasar dari pokok-pokok agama, yaitu Al-Qur'an. Fa idza inhadama hadzal aslu inhadamal Islam. Jika roboh pokok ini, landasan ini, maka roboh pula Islam itu. Walakin hum yaludzuna bitanzih. Akan tetapi mereka itu berkedok mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Namun yang seperti ini justru bukan mensucikan Allah, tapi ini adalah bentuk peniadaan sifat Allah. Maka ya wa farqun bainat ta'til wa bainat tanzih. Ada perbedaan antara meniadakan dan mensucikan. Kalau mensucikan itu seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Itu mensucikan di situ. Allah mensucikan dirinya dengan mengatakan tidak ada yang serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menetapkan dirinya memiliki sifat wa huwas samiul basir, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga untuk meniadakan sifat Allah itu tercacati dengan menyerupakan dengan sifat makhluknya, maka bukan sifat mendengar dan melihatnya Allah yang ditiadakan, tapi penyerupaan pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluk itu yang ditiadakan. Nah, gitu. Tapi mereka tidak demikian. Mereka justru meniadakan sifat itu. Nah, sekarang logikanya, kalau Tuhan tidak memiliki sifat, kenapa? Karena setiap sifat yang ditetapkan itu selalu menyerupai makhluknya sehingga ditiadakan. Maka di sini jelas orang tersebut ya'budu adaman. Dia menyembah kepada Tuhan yang tidak ada. Karena sesuatu yang wujud secara logika, secara fitrah itu mesti punya sifat. Gak mungkin gak punya sifat, ya. Gak mungkin gak punya sifat. Ini Isya ya. Silakan azan dulu. Saya lupa sih. Biasanya azan dulu ya. Kenapa? Telat. Harusnya iqamah ini ya. Bukan azan ya.
Kita lanjutkan sedikit ya. Hadza huwa at-tanzihu alladhi dzakarahu Allah wa huwa nafyun an yushabbaha al-makhluq bil khaliq. Ini adalah at-tanzih ya. Mensucikan Allah yang Allah sebutkan, yaitu meniadakan keserupaan makhluk dengan khaliqnya atau menyamakan makhluk dengan khaliq. Hadza huwa alladhi yunazzahu Allah jalla wa ala anhu. Inilah yang ditiadakan, dibersihkan, disucikan Allah darinya. Amma nafyus sifat fahadha ta'tilun nasyi'un 'anit tashbih. Adapun meniadakan sifat-sifat Allah, maka ini namanya ta'til, ya, meniadakan sifat-sifat Allah. Yang mana ini tumbuhnya dari apa? Dari tashbih, dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, jadi kebanyakan penyimpangan yang terjadi di ranah asma wa sifat, ya, terutama sifat-sifat Allah, itu dari sini akarnya, dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu tepat sekali Allah di dalam Quran surah Asy-Syura, sebelum Allah menetapkan sifat untuknya, Allah memberikan apa? Kalimat laisa kamitslihi syai'un, supaya tidak terjerumus seseorang itu ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk sebelum menetapkan Allah memiliki sifat, agar supaya tidak terbangun pertama kali dalam keyakinannya terhadap sifat-sifat Allah penyerupaan sifat dengan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Sehingga ketika ditemukan berbagai macam sifat-sifat Allah, nanti kembalinya kemana? Pijakan pertamanya, laisa kamitslihi syai'un. Nah, begitu. Ini dikarenakan kebanyakan ya penyimpangan dalam sifat-sifat Allah, penetapan sifat-sifat Allah atau peniadaannya itu erat kaitannya dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka
menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan makhluk, kemudian meniadakan sifat itu. Ya, mereka ketika mendapati Allah itu ya disifati dengan melihat, melihat sama dengan makhluknya, sama-sama melihat. Akhirnya yang kedua langkah mereka adalah meniadakan sifat melihat bagi Allah. Padahal Allah sudah memberikan peringatan, laisa kamitslihi syai'un. Ya, jangan serupakan sifat Allah dengan makhluk. Langkah pertama. Setelah itu baru menetapkan sifat-sifat Allah dengan mengikuti langkah pertama tersebut. Allah melihat dan mendengar. Berarti melihat dan mendengarnya tidak serupa dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Selesai. Nah, inilah kalau seseorang itu meninggalkan manhaj yang sahih. Walaysa tanzihan, dan bentuk seperti ini bukan mensucikan Allah, tapi bentuk seperti ini adalah meniadakan sifat Allah. Inilah perbedaan antara ya, at-tanzih dan at-ta'til. Nah, kemudian Syekh mengatakan ja'atil asy'ariyatu bi syai'in ajib. Jadi al-asy'ariyah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, di fase beliau yang kedua. Jadi fase beliau kan ada 3 ya. Pertama fase beliau bersama Mu'tazilah, karena beliau itu ibunya ya ketika itu dinikahi ya, pada saat ibunya dalam keadaan janda itu dinikahi oleh salah seorang tokoh Mu'tazilah. Kemudian dia tumbuh berkembang dalam ya pendidikan Mu'tazilah, sehingga erat sekali pengaruhnya Mu'tazilah kepada diri beliau. Namun setelah beliau kemudian berusaha untuk mencari kebenaran, sampai beliau menemukan jalan bahwasanya akidah Mu'tazilah ini menyimpang. Namun beliau masih dalam posisi transisi. Ini fase kedua dan ini yang paling masyhur, yang paling terkenal penyebaran hasil pemikirannya. Namun kemudian pada fase ketiga beliau sampai pada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada sedikit-sedikit yang masih terpengaruh dengan keyakinan yang lama, karena sulit sekali ya untuk menghilangkan keyakinan yang sudah mengakar kuat dalam diri. Tapi itu sudah menunjukkan betapa besarnya perubahan beliau menuju kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di Syekh menjelaskan, jadi Asy'ariyah, para pengikut keyakinan yang dihasilkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari pada fase kedua ini, itu mendatangkan sesuatu yang ajib, yang mengherankan. A'jaba min qaulil Jahmiyah. Bahkan kata Syekh di sini lebih mengherankan dari perkataan Jahmiyah. Mereka mengatakan apa? Kalamullah yang qasimu ila qismain. Seperti yang kita singgung sedikit tadi ya. Kalamullah itu terbagi menjadi 2. Ma'anin wa alfaz. Makna dan lafaz. Adapun al-ma'ani hiya kalamullah. Adapun yang bersifat makna itulah kalamullah. Itulah perkataan Allah yang disebut dengan kalamun nafsi tadi. Wallahu yusafu bi anna lahu kalaman wa huwal ma'nal qadimul qa'im bi nafsihi. Dan Allah itu disifati dengan kalam, berkata-kata. Namun perkataannya adalah al-ma'nal qadim, makna yang terdahulu. Al-qa'imu bi nafsihi, yang berdiri pada dirinya, yang melekat pada dirinya, yang tidak tersampaikan dengan suara maupun huruf, tidak terlafatkan begitu. Amma anna Allah yatakallamu biharfin wa bisautin fa hadza manfiyun 'indahum 'anillah. Adapun Allah berbicara dengan huruf dan suara, terlafatkan, terdengar dengan lafaz dan suaranya, maka ini menurut Asy'ariyah manfiyun 'indahum. Ini ditiadakan menurut mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna huwa ma'nan qa'imun bi nafsi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan ya, kalamullah, perkataan Allah itu makna yang qa'imun bi nafsi, berdiri dengan sendirinya subhanahu wa ta'ala, berdiri pada dirinya subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kalamun nafsi tadi, perkataan yang hanya bisa ditangkap ya secara maknawi ya, tapi tidak ditangkap secara pendengaran oleh makhluknya, sehingga tidak terdengar lafaz maupun suara maupun huruf yang terdengar. Wa amal lafzu, adapun lafaz fahuwa kalamul makhluk, maka ini adalah perkataannya makhluk.
menurut Al-Asy'ari. Ai huwa min kalami Jibril au min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan ini erat kaitannya dengan Al-Qur'an, maka lafadz itu adalah dari perkataan Jibril atau dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Mereka berselisih apakah Al-Qur'an lafadz yang kita baca itu yang berbahasa Arab ada lafadznya itu dari Jibril atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka berselisih. Yang mereka tangkap di situ adalah kalam Allah itu makna yang terkandung dalam Quran itu yang kalam Allah gitu, yang tidak didengar secara langsung oleh Jibril, lafadz maupun suaranya, yang tiba-tiba Jibril langsung paham gitu saja bahwa Allah berkata-kata kepada dirinya seperti itu, langsung kemudian diredaksikan oleh Jibril dengan kalimat yang tertulis dalam mushaf kita ini. Atau diriwayatkan kepada Jibril dengan makna pula, kemudian apa? Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan lafadz yang tertulis dalam mushaf kita. Padahal keyakinan ahlu sunnah tidak demikian. Ya, keyakinan ahlu sunnah adalah lafadz yang ada dalam mushaf itulah lafadz yang Allah utarakan kepada Jibril, yang kemudian Jibril menyampaikannya tidak kurang dan tidak lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga keadaan mereka ini, keadaan Asy'ariyah ini ya, mereka menjadikan Al-Qur'an itu tersusun dari dua perkara. Min makhlukin, dari makhluk, wa min ghairi makhlukin, dan dari selain makhluk. Falahum saru ma'a ahli sunnah, maka mereka tidak bersama ahlu sunnah ketika mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ahlu sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Tapi dari sisi Al-Quran bukan makhluk, ini Asy'ariyah tidak setuju. Kenapa? Karena masih ada melibatkan makhluk, yaitu lafadznya dari Nabi atau dari Jibril. Berarti kan makhluk toh? Kayak gitu. Paham maksud saya? Nah, kemudian walahum saru ma'al Jahmiyah, tapi mereka juga tidak bersama Jahmiyah ketika orang-orang Jahmiyah dengan gentle mengatakan Al-Quran kulluhu makhluk. Quran itu semuanya makhluk, bukan dari kalamullah, tapi makhluk. Mereka juga nggak sepakat dengan itu. Jadi mereka di tengah-tengah gitu ya, nggak jelas gitu. Ya, bingung mereka. Kalau dikatakan kalamullah, kalam itu kan sesuatu yang lafadz dan suaranya terdengar. Ini kan nggak layak untuk Allah lah gitu. Karena apa? Karena terikat dengan kaidah yang dibuat oleh al-mutakallimun, orang-orang ahlul kalam ini, para filosof ini, yang mereka beranggapan bahwa kalau Allah itu berkata-kata, ya berarti perkataan itu hudus, sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu terjadi, maka itu tidak layak untuk Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu adalah milik atau sifat untuk makhluk. Sedangkan Tuhan itu sesuatu yang berkaitan dengannya itu sesuatu yang qadim. Ya, padahal berbicaranya Allah itu mata sya'a kaifa sya'a. Kapanpun Allah kehendaki Allah bicara, tidak terikat dengan keadaan ataupun waktu gitu ya. Dan bagaimana Allah berbicaranya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka mudzabzabin, ya, mereka itu ragu-ragu. Mereka dari satu sisi menyesuai ahlu sunnah, tapi di sisi lain sesuai dengan Jahmiyah. Di satu sisi mereka menyimpang dari ahlu sunnah, di satu sisi mereka menyimpang juga dari Jahmiyah. Ya. Mithlu maqalatin Nasara fil Masih, seperti perkataan orang-orang Nasrani tentang Al-Masih, tentang Isa bin Maryam. Mereka mengatakan annahu mukawwanun min syai'aini. Al-Masih itu tersusun dari dua hal. Minal lahud, dari Tuhan, rohnya itu bagian dari Allah. Bagian ya, bukan ciptaan Allah ya. Beda dengan keyakinan Islam, bahwasanya Nabi mengatakan wa ruhun minhu, ruh darinya maksudnya ruhun alladzi khalaqahullah, ruh yang Allah taala ciptakan, bukan yang merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang Nasrani, di antara mereka ada yang meyakini ruhnya itu lahud, erat kaitannya dengan zat Allah, ada bagian zat Allah yang masuk ke dalam diri Isa ini.
Makanya disebut al-lahud. Dan an-nasut itu tubuhnya ini bertubuh manusia, makhluk dia. Sehingga ada dua sisi pada diri Isa ini, sisi Tuhan, sisi makhluk. Nah gitu. Sehingga nggak jelas dia ini Tuhan apa dia ini makhluk. Padahal Tuhan sama makhluk nggak mungkin bisa bersama, iya bersatu itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apa mungkin Khalik juga makhluk? Kan nggak mungkin toh. Pencipta dengan yang diciptakan, apakah sama? Kan nggak sama. Misalnya Anda membuat meja, apa Anda mau dikatakan Anda meja? Enggak. Meja sendiri selaku makhluk, kita pencipta meja, bukan meja, kan begitu. Wa yaquluna ittahadal lahud bin nasud. Maka orang-orang Nasrani mengatakan bersatunya antara unsur ketuhanan dengan unsur manusia. Jadilah Isa. Menurut keyakinan Nasrani. Ya, persis dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah tentang menjelaskan mengenai Al-Quran ini. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, iya kalamullah. Tapi mereka tidak berani mengatakan laisa bimakhluk. Ya, bukan makhluk. Mereka tidak mengatakan begitu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah dua kata ini harus disatukan. Ya. Kita tetapkan Al-Quran itu sebagai kalamullah, perkataan Allah, dan kita tiadakan Al-Quran itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asy'ariyah hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak berani mengatakan bukan makhluk. Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, tapi dia adalah makhluk. Ya. Kendal. La Ahlus Sunnah mengatakan kalamullah laisa makhluk. Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. InsyaAllah kesimpulan dan keterangan yang selanjutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.